Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Agung Babak. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Tengah Gorontalo, Fakultas Teknik dan Sains, Program Studi Perencanaan Wilayah semester 3. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan memaparkan atau akan mencoba menjelaskan materi mengenai strategi percepatan daerah tertinggal. Jadi tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk di dalam inti materi. Yang pertama yaitu konsep daerah tertinggal. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Oke, kita lanjut di jenis-jenis desa. Nah, kita masuk di desa sangat tertinggal. Desa ini memiliki beberapa potensi, tapi tingkat kemiskinan yang berdasarkan sosial, ekonomi, dan ekologi sangat rendah dan memiliki kesenjangan yang jauh jika dibandingkan desa tertinggal. Yang kedua yaitu desa tertinggal. Desa tertinggal merupakan suatu desa yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi, maupun ekologi, tetapi belum dapat mengelola serta memanfaatkan semuanya hingga dibutuhkan upaya dalam membangun kesejahteraan sosial masyarakat desa. Yang ketiga yaitu desa berkembang. Desa berkembang merupakan desa yang memiliki potensi untuk menjadi desa maju, yang memiliki potensial dalam hal sosial, sumber daya alam, dan ekologi, tetapi belum dapat mengelola secara baik dan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan atau kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan di desa. Yang keempat yaitu desa maju. Jadi teman-teman, desa maju ini adalah desa yang memiliki potensial sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta kemampuan mengelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, baik dari segi kualitas ataupun menangani tingkat kemiskinan di desa. Jadi yang terakhir yaitu desa mandiri. Desa mandiri ini adalah desa yang sudah berstatus maju teman-teman, tetapi desa ini memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas dan kehidupan masyarakat desa. Oke teman-teman, kita lanjut dalam penyebab daerah tertinggal. Yang pertama yaitu ada sarana dan prasarana. Keterbatasan prasarana dan sarana ini yaitu contohnya seperti alat komunikasi masih kurang. Yang kedua, transportasi di dalam suatu daerah itu belum mencukupi atau belum memadai. Yang ketiga, kesulitan air bersih. Yang keempat, irigasi atau drainase belum optimal. Yang keempat yaitu fasilitas kesehatan, pendidikan, atau akses jalan yang belum memadai teman-teman. Jadi teman-teman, yang kedua yaitu kebijakan pembangunan. Nah, suatu daerah menjadi tertinggal dapat disebabkan oleh beberapa kebijakan yang tidak dapat, seperti kurang memihak pada pembangunan daerah, kesalahan pendekatan dan prioritas pembangunan, serta tidak melibatkan kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Contohnya seperti pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah, serta kelembagaan adat yang belum berkembang. Yang keempat yaitu sumber daya alam. Beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensial sumber daya alam. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi. Jadi itu adalah suatu penyebab daerah tertinggal. Yang kelima yaitu permasalahan daerah tertinggal. Yang pertama yaitu ada sarana dan prasarana pendukung ekonomi masih terbatas. Yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah tertinggal masih belum optimal. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal masih rendah. Yang keempat, koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah tertinggal masih lemah. Yang kelima yaitu tindakan alternatif kepala daerah tertinggal belum optimal. Dan yang terakhir yaitu aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah investasi yang membelenggu dan masih rendah. Lanjut di slide selanjutnya yaitu strategi percepatan pembangunan. Strategi percepatan pembangunan adalah
upaya atau cara untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Baik teman-teman, kita lanjut di slide berikutnya, yaitu anatomi pembangunan. Nah, unsur penting yang diperlukan untuk pembangunan suatu daerah tertinggal yaitu ada 5 poin. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Yang kedua, ketersediaan infrastruktur. Yang ketiga, ketersediaan modal. Yang keempat, sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu bahan baku. Nah, jadi teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan mengenai 5 poin di anatomi pembangunan. Yang pertama yaitu kebijakan pemerintah. Jadi untuk meletak arah pembangunan sumber daya pada sasaran yang tepat dan menghadirkan regulasi yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh revenue dan yang kurang maksimal. Yang kedua yaitu ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana. Nah, yakni contohnya seperti memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menjalankan usaha dengan biaya yang relatif rendah. Yang ketiga, ketersediaan modal. Dalam ketersediaan modal ini contohnya seperti alat untuk melakukan proses produksi. Jadi, di dalam suatu daerah atau di dalam suatu desa tertinggal, masyarakat yang ada di suatu daerah itu tidak mempunyai modal untuk dilakukan atau untuk melakukan proses produksi. Baik, yang selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Sebagai faktor produksi utama yang ikut menentukan kualitas dan kuantitas produksi. Yang kelima yaitu bahan baku. Bahan baku ini untuk memberikan keuntungan yang lebih besar dalam dunia usaha. Oke, lanjut di peran para pelaku pembangunan. Pemerintah yaitu pembuat kebijakan dan menyediakan infrastruktur publik. Nah, pemerintah membuat kebijakan adalah untuk otoritas yang hanya dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua yaitu menyediakan infrastruktur publik. Infrastruktur publik adalah barang yang dikonsumsi bersama oleh masyarakat tanpa eksklusivitas sehingga pada umumnya hanya disediakan oleh pemerintah. Baik teman-teman, sampai di sini dulu presentasi saya pada video kali ini. Untuk lebih atau kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.